Halo sahabat fisika, bertemu lagi dengan Bu Julita, bestie fisika kamu. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi fisika hukum Pascal yang kalian pelajari di kelas 11. Nah, namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Bagaimana bisa mobil yang masanya sangat besar dapat diangkat dengan mudah oleh piston? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab bersama melalui materi pembelajaran kita hari ini, yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Nah, hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Untuk mengetahui tentang hukum Pascal, kita harus mengetahui dulu formulasinya. Nah, kalian bisa perhatikan skema gambar tersebut. Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil lebih besar dari piston kendalinya. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan pada piston sebelah kiri sama dengan tekanan pada piston sebelah kanan. Nah, karena luas penampang pada piston di mobil lebih besar, sehingga akan menghasilkan gaya yang lebih besar pula. Nah, persamaan pada hukum Pascal yaitu karena tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston 2, sehingga menghasilkan persamaan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 yaitu gaya pada penampang pertama dengan satuan Newton, dan F2 adalah gaya pada penampang kedua dengan satuan Newton, A1 luas permukaan bidang pertama dengan satuan meter persegi, dan A2 yaitu luas permukaan bidang kedua dengan satuan meter persegi. Nah, setelah kita mempelajari konsep tentang hukum Pascal, kita akan melihat penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan hukum Pascal pertama dapat kita lihat pada dongkrak hidrolik ya. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu akan memerlukan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak hidrolik. Nah, keberadaan dongkrak hidrolik ini berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Ukuran dongkrak hidrolik jauh lebih kecil dari mobil. Nah, dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat mobil yang jauh lebih besar. Nah, yang kedua yaitu pada mesin hidrolik. Nah, pada prinsipnya mesin hidrolik ini sama dengan dongkrak hidrolik, hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar. Nah, kalian dapat melihat mesin hidrolik ini pada tempat pencucian kendaraan. Kalian bisa melihat mobil yang ukurannya lebih besar dapat diangkat oleh sebuah alat, yaitu mesin hidrolik yang ukurannya lebih kecil daripada mobil. Nah, contoh yang ketiga yaitu penerapannya pada rem hidrolik. Nah, rem hidrolik ini kalian bisa temukan di mobil, yaitu untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Nah, kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Nah, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit pelek rem untuk berhenti. Selanjutnya, time for quiz. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya, yaitu luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukkan 5 Newton, maka berapakah gaya keluaran maksimumnya? Silahkan kalian jawab ya. Baik, demikianlah ulasan dari hukum Pascal. Baik, demikianlah ulasan singkat dari hukum Pascal dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat dan salam juara.